Kembali lagi di New Satria Mobil. Kali ini kita kedatangan unit baru lagi, yakni Honda CR-V 2015 Prestige facelift ya teman-teman. Seperti biasa kita akan mereview bagian eksterior, interior, kaki-kaki, kemudian bagian mesin. Untuk eksterior mobil ini tidak ada bekas lecet atau bekas tabrak ya, tidak ada bekas banjir juga. Untuk warnanya warna putih metalik. Ini untuk bodinya cukup mulus. Kemudian kita lanjut ke kaki-kaki. Untuk kaki-kaki sendiri menggunakan velg standar dengan ring 18, dibalut dengan ban kondisi sekitar 80% teman-teman. Untuk ban sekitar 80%. Kemudian untuk pengereman bagian depan sudah kaliper, di belakang sama. Ini dia untuk bagian belakangnya sudah menggunakan kaliper, sama ringnya 18 dengan kondisi ban 80% rata. Seperti itu untuk bagian kaki-kaki. Untuk perlampuan di headlamp ini udah ada LED proyektornya di sebelah sini. Untuk di lampu sennya masih bohlam. Kemudian ada lampu senjanya masih bohlam, dan juga sudah ada lampu fog lampnya masih bohlam. Jadi yang sudah LED hanya di bagian headlamp LED proyektornya aja yang udah LED. Untuk di lampu belakangnya semuanya masih menggunakan bohlam ya teman-teman, belum LED, jadi masih bohlam. Lampu sen, lampu mundur, lampu stop lamp juga masih bohlam. Untuk di bagian belakang sudah terdapat kamera mundur ya, nanti kita kasih lihat di bagian dalamnya. Jadi untuk bagian eksterior, kaki juga bagian perlampuan juga sudah. Kita lanjut ke bagian interior. Oke, kita sudah berada dalam interior. Ini bagian kemudinya, tengah head unit dan juga AC kita jelaskan nanti. Kemudian di bagian samping kiri ada jok untuk penumpang depan, dan juga di bagian belakang kita bahas satu persatu. Dan juga sudah ada sunroofnya. Nanti aja kita bahas mulai dari area kemudi dulu. Untuk kunci mobil ini sudah menggunakan keyless ya teman-teman. Ini dia udah menggunakan keyless. Jadi untuk menghidupkannya kita dekatkan, set. Kita mulai dari area speedometer dulu ya. Untuk speedometer masih manual, cuma untuk di bagian tengahnya ada speedometer digitalnya untuk mengetahui kilometer sama suhunya. Untuk kilometer mobil ini ada di angka 96.000 km. Sudah sama service record dari Honda. Jadi tenang aja, udah ada service record dari Honda. Kita mundur sedikit bagian setir. Untuk setir sudah built-in dengan audio control ya. Seperti biasa, volume up, volume down, menu yang tersambung ke head unit. Kemudian sudah dilengkapi dengan cruise control ya mobil ini. Bergeser dikit tuh di bagian spion sudah menggunakan spion retract, tombolnya ada di sini. Spionnya sudah bisa retract, jadi bisa dilepit ke dalam, bisa dilepit ke luar seperti itu. Untuk spionnya kita lanjut ke head unit. Untuk head unit sudah menggunakan touchscreen. Ini head unitnya kecil di sini, cukup ya untuk di bagian interior tengah ini cukup. Sudah touchscreen ya seperti itu. Kemudian kita bergeser ke bawah, AC sudah digital full, dan juga sudah double blower di bagian belakang. Nanti kita kasih lihat di bagian belakang. Namun untuk yang di bagian belakang itu tombolnya jadi satu di bagian depan. Jadi kalau menghidupkan ya, satu hidup di depan ya semuanya juga hidup. Jadi tidak bisa diatur dari belakang. Jadi aturnya semuanya di bagian depan sini. Ini ya udah digital untuk AC-nya. Geser ke bawah. Untuk transmisi mobil ini menggunakan transmisi automatic standar seperti biasa. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Ini ada yang spesial dari bagian atas. Iya, ini ada tombol apa ini? Ada tombol sunroofnya. Jadi ini ada tombol sunroofnya di situ, di sini ya, tombol sunroofnya. Ini sunroofnya bisa dibuka seperti ini, manual. Jadi bisa langsung kelihatan di luar. Cuma tidak membuka bagian kacanya. Nah, gimana untuk membuka kacanya? Untuk buka kacanya dari bagian sini ya teman-teman. Ini kita tarik ke belakang, dia akan terbuka.
Nah, seperti ini. Dia akan terbuka. Kalau ini menutup lagi, kita bisa menggunakan tombol ini lagi. Kita dorong ke depan. Dia akan tertutup. Oke, seperti itu. Tapi untuk bagian penutup yang kedua, ini manual ya. Ya, manual. Kalau yang pertama tadi memang bukanya kayaknya sudah digital. Jadi terbukanya barengan sama kacanya. Tapi kalau nutupnya manual teman-teman. Nanti kita kasih lihat detailnya aja ya. Nanti kebukanya seperti apa, kita kasih lihat aja nanti. Untuk jok masih menggunakan jok kulit bawaan dari dealer ya. Dari tangan pertama juga udah menggunakan jok kulit bawaan. Ini warnanya hitam dengan list jahitan warna putih, nggak begitu kelihatan sih. Ini bagian joknya. Kemudian untuk bagian kulitnya juga tercover ke bagian ini, tutup kompartemen di bagian tengah sini. Terus habis itu di bagian door trim juga ada aksen kulitnya di sini. Oke. Oh ya, untuk di tengah ini ada layar kecil untuk mengetahui jalan kita tempuh berapa, terus kemudian perbandingan bensinnya berapa. Untuk mengubah ini tombolnya jadi satu sama tombolnya ini untuk merubah-merubahnya. Contoh, itu dia bisa berubah, kelihatan ya teman-teman. Nah, seperti itu bisa merubah dari sini. Oke, cukup untuk bagian kemudi. Kita lanjut ke bagian bangku tengah. Untuk bangku di bagian sopir ini sudah menggunakan elektrik ya. Hanya di bagian bangku sopir sudah menggunakan elektrik. Nanti kita kasih contoh, tombolnya dari sebelah kanan situ ya. Oke, kita sudah berada di belakang di bangku kedua ya. Ini dia standar bangkunya, sama kayak di depan, masih menggunakan kulit jok asli bawaan di semua sisinya. Untuk di bagian door trim sama, masih menggunakan aksen-aksen kulit, dan juga ini bagian sini. Yang saya jelaskan di depan tadi untuk AC sudah double blower, cuman untuk di belakang hanya ada AC aja ya, jadi hanya ada lubang AC aja. Untuk tombol-tombolnya jadi satu di bagian depan situ. Ini ada dua untuk di bagian belakang. Ya lumayan lah ya untuk di bagian belakang ini. Yang penting udah ada AC-nya, seperti itu aja. Untuk masalah kenyamanan di belakang, tinggi saya 171, masih ada jarak ya. Ini masih ada jarak yang cukup luas. Kalau masih ini selonjoran juga masih bisa, masih luas. Belum lagi kalau ditambah kursinya maju ke depan jadi lebih luas lagi. Seperti ini cukup luas ya, cukup luas untuk bagian belakangnya. Oke, saya rasa cukup untuk bagian tengah ini. Kita lanjut ke bagian bagasi. Untuk akses ke bagian bagasi, kita dikasih 3 opsi menggunakan tombol di bawah setir, di remote, dan di bagian belakang bagasi. Untuk mempermudah, kita tekan dari kunci kontaknya aja ya. Kita tekan agak lama dikit, 2 detik atau 2, dia akan terbuka secara otomatis seperti itu. Sudah terbuka, kita bahas lanjut ke bagian bagasi. Oke, ini dia untuk bagian bagasinya, cukup luas, bisa ngangkut koper berukuran sedang. Kemudian untuk jok yang di bagian depan ini bisa dilipat ke depan, jadi lebih luas lagi untuk di bagian bagasi seperti itu. Udah dilengkapi dengan toolkit dan emergency kit situ. Untuk di bagian bagasi ada tuas untuk melipat kedua bangku ya. Untuk bangku sebelah kanan, tuasnya di sebelah kanan. Untuk bangku sebelah kiri, tuasnya di sebelah kiri. Kita kasih contoh untuk yang di bagian sebelah kanan. Kita tarik, dia akan melipat. Iya, seperti itu, otomatis. Jadi kalau kita mendirikan lagi, kita manual ya, seperti itu di bagian belakang. Oke, seperti itu untuk bagian belakang. Untuk menutup, kita bisa menggunakan tombol otomatis ini. Kita tekan sekali, dia akan menutup. Iya, seperti itu. Kita lanjut di bagian mesin. Oke, ini dia untuk bagian mesinnya, masih terawat secara total.
Untuk cc mobil ini 2400 cc. Untuk kelistrikan masih aman, aki masih fresh, masih baru. Untuk perkabelan semuanya aman, manajemen perkabelannya tidak ada yang putus, semuanya normal, 100% sudah siap jalan. Seperti itu untuk bagian mesin. Oke, cukup sekian review kita mengenai Honda CR-V 2015 Prestige Matic. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami di kolom komentar atau bisa kunjungi kami di New Satria Mobil, Jalan Jemur Sari nomor 311. Jemur Sari nomor 311 di New Satria Mobil. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.